Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 6. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, cara menghargai jasa pahlawan, dan yang kedua adalah karya seni lukis daerah. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Ingatlah sikap kepahlawanan dan patriotisme yang ditunjukkan oleh seorang guru. Manfaat apa yang kamu rasakan terhadap sikap kepahlawanan dan patriotisme guru? Karena guru, kamu bisa membaca, menulis, dan berhitung, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kamu pun diarahkan untuk menguasai berbagai keterampilan. Bisakah kamu membayangkan jika seorang guru tidak memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme? Pasti kamu akan menjadi anak yang miskin ilmu dan keterampilan. Kamu akan tumbuh menjadi generasi yang tertinggal. Guru merupakan pahlawan masa kini bagi kita. Kita harus menghargai jasa-jasanya. Berbagai peristiwa dari masa penjajahan, pergerakan dan kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, dan usaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita. Jasa mereka begitu besar, kita pun harus menghargainya. Bagaimanakah caranya? Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Menghargai jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Kini kamu sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan, mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan. Untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan mereka. Berikut nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-harimu. Yang pertama, rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Kita harus peduli kepada orang lain. Yang kedua, berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Pahamilah bacaan, kemudian tuliskan cara menghargai jasa para pahlawan bangsa. Ya, cara menghargai jasa pahlawan. Yang pertama, mengembangkan sikap rela berkorban.
Yang kedua, lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, mengisi kemerdekaan dengan belajar dan bekerja sungguh-sungguh. Dan yang keempat, peduli kepada orang lain. Ayo belajar dari masalah. Yang pertama, bel tanda masuk berbunyi. Semua siswa masuk ke kelas. Ketika akan masuk kelas, tidak sengaja Bambang menginjak kaki Heru. Bambang meminta maaf kepada Heru, tetapi Heru justru memarahi Bambang. Heru menganggap Bambang sengaja menginjak kakinya. Persoalan sepele tersebut menjadi besar. Jika kamu Heru, tindakan apa yang akan kamu lakukan kepada Bambang? Jawabannya, jika menjadi Heru, sebaiknya memaafkan apa yang telah dilakukan Bambang. Hal ini dikarenakan Bambang tidak sengaja dan tidak ada niat sengaja menginjak kaki Heru. Yang kedua, di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Pernahkah kamu mendapat nilai yang kamu harapkan dan nilai yang tidak kamu harapkan? Bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang kamu harapkan? Ya, jawabannya, kita patut bersyukur dan nilai yang baik tersebut bisa dijadikan penyemangat, serta kembali belajar lebih giat karena mempertahankan nilai bagus lebih sulit daripada merebut nilai bagus. Bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang tidak kamu harapkan? Jawabannya, bisa dijadikan pelajaran dan dijadikan cambuk bagi diri sendiri untuk lebih giat lagi belajar. Masalah yang ketiga, di kelasmu akan diadakan ulangan. Kamu ingin mendapat nilai bagus, karena itu kamu pun belajar dengan tekun. Bagaimana sikapmu saat menghadapi ulangan? Apa alasannya? Jawabannya, pikiran harus tenang dan fokus serta tidak gugup. Tidak lupa berdoa. Belajar tetap digiatkan agar hasil yang diperoleh sesuai harapan. Dalam mengerjakan soal ulangan juga harus dipenuhi ketelitian dan kesabaran. Jika ada temanmu yang meminta jawabanmu, apakah kamu rela memberikannya? Mengapa demikian? Jawabannya, sebaiknya ditolak karena melanggar peraturan. Tidak dianjurkan bekerja sama dalam kejelekan. Masalah yang keempat, setiap berangkat ke sekolah, Andi dan Agus selalu bersama-sama. Mereka berjalan kaki. Saat berjalan kaki, tiba-tiba seorang nenek jatuh persis di hadapan mereka. Agus dan Andi terus berjalan karena takut terlambat masuk sekolah. Padahal nenek itu membutuhkan pertolongan mereka untuk bisa berdiri. Apakah sikap Andi dan Agus mencerminkan sikap rela berkorban? Mengapa? Jawabannya, sikap yang dilakukan Andi dan Agus tidak menunjukkan sikap rela berkorban. Mereka tidak rela berkorban, datang terlambat dan dapat sanksi atau hukuman demi perbuatan yang lebih mulia, yaitu menolong seorang nenek yang sedang membutuhkan pertolongan. Jika kamu menjadi Agus atau Andi, tindakan apa yang kamu lakukan? Ya, jawabannya, sebaiknya kita menolong nenek tersebut dan rela datang terlambat ke sekolah. Kita siap menerima hukuman karena menolong nenek tersebut nilainya lebih besar daripada datang tidak terlambat ke sekolah. Masalah yang kelima, saat Pak Guru sedang menjelaskan di depan kelas, ada dua orang temanmu yang asik berbicara sendiri. Mereka tidak memperhatikan penjelasan Pak Guru. Bagaimana sikapmu terhadap dua temanmu itu? Mengapa demikian? Jawabannya,
menegurnya dengan halus karena mereka tidak menghargai Pak Guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Selain itu juga mengganggu teman-teman yang lain yang serius mendengarkan serta tidak ikut-ikutan berbicara dengan mereka. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh kedua temanmu saat Pak Guru sedang mengajar? Mengapa demikian? Jawabannya, sebaiknya mereka mendengarkan apa yang disampaikan Pak Guru, karena menghargai tindakan yang dilakukan Pak Guru, serta dengan mendengarkan pelajaran Pak Guru juga memberi manfaat pada diri kita sendiri, yaitu bertambahnya wawasan dan ilmu pengetahuan. Sikap yang juga mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Unsur budaya bangsa yang dapat kamu pelajari dan kamu kembangkan adalah seni lukis daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengenai pengertian, ciri, contoh, dan bahkan kamu telah mencoba menerapkannya dengan memadukannya ke dalam surat undangan. Sekarang, buatlah karya seni lukis daerah berupa gambar kesenian yang berasal dari suku bangsa atau daerahmu sendiri. Ya, berikut ini adalah contoh gambar seni lukis daerah. Sebagai contoh, amatilah gambar-gambar berikut. Ya, coba amati. Gambar yang pertama ialah salah satu budaya yang ada di Indonesia mengenai tari daerah. Gambar kedua, apakah kamu tahu? Ya, gambar kedua adalah salah satu kesenian daerah reog. Kemudian gambar yang ketiga, kamu tahu? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar kesenian wayang. Lukisan-lukisan tersebut hanya sebagian dari karya yang menggambarkan keanekaragaman kesenian yang ada di Indonesia. Ayo, kamu juga dapat membuat lukisan kesenian lainnya. Kamu telah mempelajari materi yang dapat mengantarkanmu menjadi seorang pahlawan, baik bagi dirimu sendiri, orang lain, keluarga, maupun bangsa dan negara. Selanjutnya, kamu tentu akan berusaha membiasakan perilaku-perilaku yang dapat mendukungmu menjadi pahlawan. Bagaimana wujud perilaku yang akan kamu lakukan? Apakah perilaku tersebut sudah kamu biasakan mulai sekarang? Isilah tabel berikut ini dengan perilaku-perilaku yang dimiliki oleh pahlawan. Catatlah apakah kamu sudah membiasakan untuk melaksanakannya atau belum. Ya, disajikan tabel yang berisi 3 kolom, yakni nomor, perilaku dalam pembiasaan, dan pelaksanaan. Pelaksanaan ini bisa berisi kegiatan yang sudah dilakukan dan belum dilakukan. Yang pertama, berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Pelaksanaannya sudah. Yang kedua, membantu mereka yang kesusahan. Pelaksanaannya sudah. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan tercela yang merugikan orang lain. Pelaksanaannya sudah. Yang keempat, bangga menjadi orang Indonesia. Pelaksanaannya sudah. Yang kelima, tidak putus asa saat mengalami kegagalan berkali-kali. Pelaksanaannya sudah. Yang keenam, gotong royong membersihkan rumah setiap akhir pekan. Pelaksanaannya sudah. Yang ketujuh, memupuk rasa tanggung jawab dan saling menghargai lewat berbagai kegiatan sehari-hari. Pelaksanaannya sudah. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.